Om Swastiastu. Selamat datang di channel Aksara dan Bahasa Bali, channel pembelajaran bahasa dan aksara Bali untuk siswa dan umum. Baik, di video kali ini kita akan membahas kembali setelah video yang lalu ada pembahasan soal penilaian harian KD 3.1 dan sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan soal penilaian harian KD 3.2 kelas 10 SMA atau SMK. Baik, langsung saja. Di sini ada 10 soal pilihan ganda dalam bentuk Google Form yang mungkin sudah dikerjakan oleh siswa di sekolah yang saya ajarkan dan juga bisa digunakan sebagai pembanding untuk pendalaman materi juga persiapan penilaian akhir semester. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama tentang tata bahasa Bali sedikit. Bahasa Bali kewangun antuk aksara wanda kruna lengkara. Pupulan mukudang-kudang kecap utawi wanda sanesampun medewe arti kewastanin. Nggih. Kumpulan beberapa suku kata atau wanda atau kecap yang sudah mempunyai arti, memiliki makna, itu dinamakan ke kumpulan suku kata dadosne kata. Kata ke bahasa Bali ini kruna. Sampun enten penyawisane kruna nggih. Sampun elengang pupulan mukudang-kudang kecap utawi wanda, pupulan wanda ke akan membentuk kruna. Kumpulan suku kata akan membentuk kata. Nggih. Sampun ngantur mangkin nomor selanturne mangkin yening selahin saking uni jika dilihat dari dulu kawontenan aksara Bali punika mawit saking India. Sane pertama utawi sane dados babon aksara Bali ring India mawasta aksara napi. Sane pertama sane pindah ke babon aksara Bali ring India punika niki sekadi ring buku pelajaran bahasa Bali nike kebaos aksara Brahmi. Niki manut ring buku aksara Brahmi. Nggih, ngelantur selanturne napi wastan aksara Baline sane kangge nyurat basa Kawi Sansekerta. Aksara yang dipakai menulis bahasa Kawi dan juga Sansekerta nike kewastanin napi nike wenten warnan aksara nike kawigunane nggih manut kawigunane menurut fungsinya aksara Bali punika keparadas 3 aksara Wrehastra, aksara Swalalita, aksara Modre. Wianjana mimah suara nika nentan nggih. Nika menurut kawigunane nyuratang basa Bali lumrah nika Wrehastra, nyuratang basa Kawi Sansekerta nika Swalalita, nyuratang nyuratang basa Japa Mantra tutur kadiatmikan nika aksara Modre kaanggen. Dadosne basa Kawi Sansekerta nika aksara Swalalita. Niki nggih Swalalita. Nggih, sareng mangkin lanturang malih saput ibapa suba brengbeng. Sesuratan brengbeng sane patut niki ngangge aksara Bali nggih. Sesuratan brengbeng sane patut. Brengbeng niki cingakin mangkin brengbeng niki wenten brengbeng taleng, wenten brengbeng wenten tengenan ngeten nggih. Niki yang selahin sakesiki kalau dilihat satu-satu A niki kuacen niki kalau sudah ada taleng tidak usah popot nggih. Napi kan jadinya bingung niki berarti sudah salah. B niki breng beng. Nah, bunyinya mau breng beng nggih. Be nge kemudian gantungan be taleng cecak breng beng mau. Tetapi penulisan nge di sini tidak tepat karena
tidak sesuai dengan aturan nggih. Kita lampaui dulu B. C. Beng-beng. Nah niki beng-beng teman-teman, suara R nika breng-beng yang ditanyakan. Niki beng-beng niki kurang tepat. D. Niki breng-beng. Nah niki bunyinya juga sama breng-beng. Bedanya ini menggunakan, yang B menggunakan aksara nge, yang D menggunakan cecek utawi tengenan, tengenan cecek. Nah, niki B dan D kemungkinan benar. Kita bandingkan dengan E, bareng-beng. Nah, niki sangat salah nggih. Berarti kemungkinan B dan D. Nah, sekarang kita lihat hukumnya. Kalau ada dua suku kata yang sama, dua-duanya tengenan eng, boleh dua-duanya cecek. Nah, niki nggih. Kalau ditambah R dan L, suara R dan L di dalamnya, misalnya beng-beng atau breng-beng, R nike tidak mempengaruhi. Tetap dua-duanya boleh cecek. Niki cakre utawi gantungan R niki tidak mempengaruhi. Berarti yang betul adalah D, bukan B. Kalau B masih menggunakan aksara nge, kalau D sudah menggunakan cecek. Cecek boleh dua-duanya jika sukunya sama, wianjanane patah niki be dan be nggih patah, walaupun sudah ada sesalan R atau bunyi R breng-beng kan, itu R dan L tidak mempengaruhi, tetap boleh dua-duanya cecek. Ah niki nggih, niki sane patut nggih. Nggih sampun breng-beng. Patah sekali klungkung niki benjang nggih. Klungkung, kungkung. Nah, wianjanane patah ke nggih, kungkung dados kekalih nganggen cecek. Klungkung karena gantungan le bunyi L nika, klungkung le nika, klungkung nika tidak mempengaruhi. Yang lantur mungkin nomor selanturnya niki inde nyurat lontar nggih. Niki wonten tiuk mute, bawang, tingkih, pita, pengrupa, penggaris, pelik utawi penyepit, tikeh. Nah nika. Serana utawi piranti saneka anggen nyurat lontar. Nah niki saneka anggen nyurat lontar nggih. Kita cari yang pokok-pokoknya. Tiuk mute biasanya pengrupa niki wastane nggih, pengrupa utawi pengutik. Boyo bukan tiuk mutik. Bawang ten perlu. Tingkih metunu dados iki angin nyelemin. Berarti 3 sudah dapat. Pita angin api meniki pita tidak hal pokok nggih. 3, nomor 3 dapat betul. Pengrupa, nah niki pengrupa 5 betul nggih, bukan tiuk mutik. 3 dan 5. 6 penggaris ya boleh-boleh saja untuk menggaris garis tepi atau pinggiran. Berarti 3, 5, 6 mungkin. 7 pelik utawi penyepit niki dados angin nyepit lontar. Pelik nika sekadi subeng guangan nika nggih angin nyepit lontar. 3, 5, 6, 7. Tikah bukan hal pokok nggih. Yang ring kursi, ring karpet nggih. Niki bukan hal pokok. Nah, jadi kita sudah dapat nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7. 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7 nggih, sampun wonten penyawisna nggih. Niki hal-hal yang pokok ada kita gunakan untuk menyurat lontar. Nah mungkin lanturang mungkin nomor selanturnya napi wastan program utawi software Windows saneka anggen nyurat aksara Bali ring komputer. Nah niki sampun ngetah niki wastane Bali Simbar nggih. Bali Simbar wonten sane versi B dan sane mungkin sampun wonten Bali Simbar Dwi Genre 2021 nggih. Bali Simbar. Simbar nika nama tumbuhan niki, nama tumbuhan nggih. Bentuknya seperti tanduk rusa nika simbar nggih, simbar menjangan ngeten nggih. Nika Bali Simbar wastan program nih. Bali DJ ten, Bali Simbar DJ wenten, Bali Simbar Dwi Genre, Bali Jimbar niki pengecoh, Bali gambar bukan, Bali Microsoft Office Bali tidak ada. Yang ada Microsoft Office tapi Microsoft Office Bali tidak ada nggih. Bali Simbar sampun. Yang lantur mungkin lanturang. Sesuratan tangkahe buke tetah gunung sane pinih patut. Nah niki pilih mungkin. Sesuratan tangkahe buke tetah gunung. Nah, kita lihat dulu kalau sudah paham ya, kita lihat dulu pertanyaannya.
tangkahe. Nah, di sini ada tenganan eng, tang. Tenganan eng, tetapi dia tidak di akhir. Berarti dia tidak akan boleh menggunakan cecak nanti. Kita kembalikan menjadi aksara nge. Tangkahe buke teteh gunung. Nah, tangkahe buke biasa nggih. Tangkahe niki ada taleng nanti. Teteh gunung ada popot. Ada tenganan teteh. Di belakang langsung boleh pisah. Gunung. Kemudian ada lagi tenganan eng. Gunung, tenganan eng. Tenganan eng di belakang langsung ganti dengan cecak, bukan nge lagi. Nah, nike mulai jebos sane jagi ke surat nggih. Makin pilih makin. Niki tangkahe. Nah, niki sekali atur titiang wau seperti yang sudah disampaikan tadi. Di depan jika tidak di belakang eng nike tidak boleh memakai cecak. Ini sudah salah. Kalau sudah salah kita lampaui yang ke berikutnya sekarang. B. Tangakah. Nah, ini sudah salah. Tangakah sudah salah. Stop. C. Tangakah sudah salah lagi. D. Tangkah he. Nah, ini sudah bunyinya tangkah he, tetapi ini double. Tangkah he sudah ada tenganan lagi ditambah wisarga dan taleng. Tangkah he ini jadinya 2h nggih. Tangkah he gitu ya. Buke teteh gunung. Nah, buke teteh gunungnya benar. Satu lagi tangkahe. Nah, ini yang sudah benar karena dia boleh tenganan menjalan nggih. Tangkahe dalam satu kata dia boleh tenganan menjalan. Tangkahe buke teteh gunung. Nah, ini yang benar. Tangkahe buke teteh gunung. Teteh nih boleh bisa karena di belakang. Gunung cecak boleh di belakang karena gunung eng nika di belakang nika nggih. Nika sampun ke polihang penyawis nih tangkahe buke teteh gunung. Nah, selantur nih tenganan eng nggih sane megenah ring tengah kruna sane wandanyane mebinayan nenten kedadasa ngangge cecak kegenosin untuk aksara nge sane kegantungin utawi kegempelin. Contoh krunane nggih punika. Nah, mungkin tenganan eng yang bertempat di tengah kata yang sukunya berbeda tidak boleh memakai cecak, diganti dengan aksara nge yang akan digantungi atau dilekati. Nah, contoh katanya adalah mungkin kita sesuaikan dengan yang diminta oleh pertanyaan. Tenganan nge megenah di tengah kruna bunga. Ini bukan nge di sini bukan tenganan nggih, bunga. Nge di sini wianjana. Yang tenganan niku maksudnya bungkul lah niku wau ya bueng niku tenganan. Bungkul niki bu, nge niki wianjana, salah. Busung. Nah, niki tenganan tetapi dia di belakang. Yang diminta di tengah kata. Berarti bukan. Angklung. Nah, ini tenganan eng niki di belakang dan juga ada di tengah. Engklung, ang niki di tengah juga atau di depan, yang jelas tidak di belakang. Tetapi yang diminta adalah tidak boleh memakai cecak. Kemudian aksaranya diganti menjadi gantungan atau gempelan. Nah, sesorotan angklung dalam aksara Bali niki memakai cecak dua-duanya. Kenapa? Karena eng ek el niki kalau ditulis dengan nge, eng niki akan menjadi tumpuk 3. Nge gantungan ke gantungan le. Berarti karena tumpuk 3 berarti engnya niki tidak diperbolehkan nge berubah menjadi cecak. Nah, karena soalnya diminta yang akan digantungi atau digempeli dan itu akan menjadi nge, aksara nge bukan cecak. Di sini tidak akan ada aksara nge, berarti salah. Coba saja tulis balinya nggih. Nah, kemudian wangse. Ada tenganan eng, wang. Dia di tengah atau di depan. Nah, ini yang benar, wangse. Akan dipakai aksara nge, kemudian digantungi atau digempeli atau dilekati oleh konsonan berikutnya se. Se niku dia tidak punya gantungan, dia punya gempelan. Berarti wangse, we, nge, kemudian gantungan se. Nah, ini yang benar sesuai dengan yang diminta oleh
pertanyaan. Nah, bangsa sesuai dengan pernyataan nggih. Bangsa kalau cengkeng dia dua-duanya nengen dan dia dua-duanya pakai cecak, tidak ada aksara nge yang diminta padahal dengan aksara nge yang digempeli atau yang digantungi. Bangsa nggih. Oke, sampun. Di soalnya kita diberikan beberapa kriteria nggih. Nah, sekarang jawabannya carilah yang sesuai dengan kriteria pada soal kenten nggih. Ngelantur. Mungkin ada gadag kedadosang keanggen ring tengah kruna. Keanggen ngicalang tumpuk 3. Resor puniki kruna sane kedadosang anggen ada gadag ring tengah kruna inggih punika. Nah, yang mana dari jawaban ini yang aksara balinya boleh menggunakan ada gadag di tengah kenten nggih. Satu kita harus coba niki nggih. Satu niki kita harus coba Bapak kasih bantuan dengan tulisan sebentar nggih. Nggih. Satu niki tidak ada gadag nggih. Satu, tidak perlu ditulis lagi. Satu tidak ada gadag. Kemudian angklung. Seperti tadi angklung tidak menggunakan ada gadag karena sudah ada cecak untuk nengennya dan ada cecak lagi satu. Kemudian samblung, kita coba samblung nulisnya niki sam be le sama. Nah, ini salah nggih. Salah. Kemudian yang benar langsung saja sam, karena nanti kalau ada be kalau ada sam be di sini, kalau kemudian ada le lagi niki akan menjadi aksara tumpuk 3 nggih. Jadi dengan demikian kita potong sam, kemudian kita langsung lakukan tinggal hanya blung saja nggih. Nah, tinggal blung. Nah, niki akan menjadi ada gadag yang di tengah-tengah. Nah, niki jawabannya nggih. Nika Ampuro, maaf tulisannya tidak rapi karena menggunakan mouse agak susah menulis, tidak menggunakan pen tablet. Kemudian kalau contoh lain mantra tidak menggunakan ada gadag. Mantra tidak ada gadag. Tampling, nah, kita coba tampling ya, apakah menggunakan ada gadag? Jawabannya tidak karena penyandikan nanti gempelan. Nah, di sini kalau dia tidak gempelan kan ditegul. Nah, mungkin karena dia gempelan, dia ke samping, jadi tidak mungkin membuat tumpuk 3 karena dia ke samping gempelannya. Tamp. Nah, sekarang tinggal lig. Nah, lig. Sekarang g terakhir. Kemudian ada gadag. Nah, di sini ada gadagnya di belakang. Sedangkan yang di soal menginginkan di tengah. Jadi jawabannya seperti tadi, kata samblung. Nah, semoga sudah bisa dipahami. Inggih, lancuran malih kide. Pengangge arde suara luwiripun. Nah, pengangge arde suara luwiripun. Nah, pengangge arde suara. Arde suara elingang arde suara yang dimaksud dengan arde suara ini ke setengah suara, setengah vokal. Yang jawabannya adalah yerelewe. Ini ke setengah vokal. Sebenarnya sih gitu nggih, yerelewe pangaluhan nggih. Nah, kemudian yang ditanya adalah pengangge arde suara, penganggenya bukan aksaranya nggih. Pengangge arde suara berarti kalau yerelewe niki arde suara, penganggenya ye-nya itu menjadi gantungan ye atau nanye, re nika menjadi cakra atau gantungan re atau gung, le-nya nika menjadi gantungan le, wo-nya menjadi suku kembung atau gantungan wo. Nah, berarti penganggenya ini adalah ini. Sedangkan arde suaranya ini yerelewe, penganggenya ini. Nah, ada siswa yang menjawab, di buku kan ini Pak, yerelewe. Nah, tetapi yang Bapak tanyakan di sini adalah penganggenya, bukan aksara arde suaranya, tetapi penganggenya. Ini penganggenya, nggih. Sandangan suaranya. Nggih sampun, boleh jawabannya. Nggih sampun telas. Monika soal ini aksara Bali KD 3.2 yang sudah kita bahas, semoga ada dipakai untuk pendalaman materi dan juga perbandingan, walaupun nanti soalnya tidak sama persis seperti ini pada penilaian akhir semester. Nggih. Video sanetiosan, pembahasan soal sanetiosan akan ditayangkan dalam video yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Puputang untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om.